warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa adim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Allahnya lembek amat ya. Sehat, alhamdulillah. Kantong sehat kantong, alhamdulillah, tapi nyengir. Jawabnya yang kompak. Siap. Mudah-mudahan yang jawabnya kompak, siap-siap, mudahan masuk surga, amin ya robbal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gini juga saya juara MTQ sama kayak Ori grup Bapak Ustaz Romanta. Alhamdulillah juara 1 saya tahun 98, juara tingkat keluarga. Nah, jawabnya yang kompak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah wa insyaallah wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarram wal muhtaram yang saya hormati, wabil khusus DKM Musalla Bapak Al-Ustaz Krisnan, yang saya hormati berkhusus Ketua MUI Bapak Abdul Aziz, yang saya hormati sahabat saya, banyak banget kiai, para alim ulama yang mungkin maaf ini saya belum kenal satu persatu, tetapi alladzi lam yuzkar ismuhu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan yuk kita doain para guru, para alim ulama, para habaib,
para asatid, yuk kita doain mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan jasmani rohaninya, amin. Allah berkah hidupnya, amin. Ya Rabbal. Yang saya hormati aparatur pemerintah, ada ketua LPM, ada Bapak RT, Bapak RW, benar ada. Mudah-mudahan sehat walafiat, amin. Yang saya hormati ketua panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik remaja semua yang mungkin tidak saya sebutin satu-satu, kalau disebutin sampai subuh kagak kelar-kelar. Mudah-mudahan sehat walafiat, amin ya Rabbal. Ngomong-ngomong, ibu-ibu udah kenal belum sama kita? Belum. Tadi MC ngomong kenceng banget, orang kedenger apa? Hah? Nama saya aslinya Deden Suhendar, asli orang Depok. Alhamdulillah, tetangga kita sebenarnya. Alhamdulillah. Kalau dari Jaka Satria ini lakop di Cahaya Hati Antv, ya Bu ya. Suka nonton kalian? Ah, nonton di Pinupin. Kalau di MNC TV, Cinta Negeriku. Doain ya biar sehat. Sehat walafiat, amin ya Rabbal. Sebenarnya malam hari ini lemes bener ini, Masya Allah. Tapi ngeliat ibu-ibu yang cakep-cakep, alhamdulillah jadi melek, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi pagi-pagi pulang jam 3 sore asar. Terus asar kita ke Kopassus Sukatani, baru pulang. Panitia nelponin mulu, di mana kayak IT TV sana. Kata saya, tenang panitia, terima beres, pokoknya mau urusannya. Kalau saya kagak datang saya malu. Kenapa? Udah dikesin. Ini canda ya. Bu, mohon doanya ya Bu ya. Mudah-mudahan saya sehat walafiat, amin ya Rabbal. Habis dari sini saya mau sonoh ke Jawa Tengah, Pemalang, acara besok pagi, 2 hari sampai hari Senin. Makanya kalau punya ustadz penceramah jangan dah kesian ditinggalin mulu. Bini mau udah ngomong baik, kita cerita dulu ya, kita baru ngaji. Bini mau udah ngomong baik, mau kemana, baru 2 pulang udah pergi lagi baik, katanya gitu. Udah gitu malam minggu kan curiga, bener nggak? Memang itu suka dukanya penceramah begitu. Kata kita ada undangan sono di Cilodong, nggak bohong katanya. Ya bener, masa mau ngapel begini? Emang kenapa sih Pun ngomong baik, bukan kenapa-napa, Abi masalahnya kue apem basah. Bu, doain ya biar sehat walafiat. Belum dapat fitnahan sebagai penceramah, Masya Allah. Tadi gang udah dipitnah, gang apa namanya tadi? Gang Haji Salim, kesanen tuh, bocah sholawatan depan saya. Pengen juga sholawatannya, sakit hati saya itu. Mengaji menambah rahmat, pulangnya bawa berkat. Ya Allah, sedikit amat yang banyak dibawa Ustaz. Astagfirullahaladzim, padahal kita baru nongol. Selamat datang dulu. Terusin, sahabat saya juga sama-sama. Satu lagi yang saya hormati, Sahibul Speaker, ini teknisi, mudah-mudahan masuk surga, amin. Masuk sama speakernya. Ya, efeknya kurangin teknisi. Ngomong-ngomong, teknisi udah dikasih sajen belum? Kasih sajen tuh teknisi, rokok sama kopi biar semangat dia. Efeknya kurangin teknisi. Efeknya dikurangin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngomong-ngomong kita ngaji sampai jam berapa?
sampai jam 1. Rajin amat orang sini. Sampai jam 12, jam 1, ada jam 3, ya udah gua pulang duluan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita memperingati yaitu kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, di mana Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa namanya, Bu? Muhammad. Bu, saya mau nanya, siapa yang nyuruh maulid? Tuh. Diem pada diem gak ya? Bu, siapa yang nyuruh maulid? Ini jangan-jangan masih terpesona melihat saya ini. Apa perlu saya kasih pantun ini? Hah? Jalan-jalan ke Tasikmalaya, minum sekuteng manis rasanya. Neng, ibu jangan terpesona melihat saya, emang sudah ganteng dari sananya. Cakep. Lagi. Jalan-jalan ke pasar Cibinong, jangan lupa bawa duit. Terusin ke belanja. Ngapain lagi bawa duit belanja? Yuk jawab, siapa yang nyuruh kita maulidan? Siapa? Pak RT. Waduh, gimana sih? Siapa yang nyuruh kita maulid? Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Surah Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau bahasa orang Cilodong mah, orang Cilodong ini. Hah? Salah lagi, kenceng lagi. Maksudnya itu. Orang Bedahan, contoh Nabi. Begitu bahasa kita. Artinya kita ngapain? Suruh maulid, contoh akhlak Rasul, uswatun. Yang kedua, saya mau nanya lagi, siapa yang pertama ngadain maulid? Orang Bedahan, halo. Siapa orang yang pertama ngadain maulid? Siapa? Cung, 100.000. Ibu-ibu, cung 100.000. Saluin sonok sini. Siapa? 200.000 ibu-ibu. Yang coba. Pengen tahu? Apa yang tahu banget? Yang pertama ngadain maulid Nabi Syekh Musa Fardin Al-Kaukaber. Tahu? Dari mana? Dari negeri Irbil, Irak. Seorang panglima besar, seorang raja besar di negeri Irak. Bukan hanya seorang raja, beliau hafal 30 juz, beliau hafal ribuan hadis. Bahkan dibenarkan oleh Imam Asyuyuti, Imam Ibnu Abbas dan sebagainya, dan mendapatkan sebuah kehormatan dikutip buku Maulidul Hasan Rasul. Maka jemaah yang dirahmati Allah, pada saat itu Syekh Musa Fardin Al-Kaukaber motong kambing 1.000, motong ontak 1.000, motong apa lagi? Sapi 1.000. Entah di sini di Bedahan motong apa? Motong tikus. Jangan lotong. Seorang ulama besar ngadain maulid. Bukan seorang ulama, seorang raja, hafal ribuan hadis, hafal 30 juz Quran. Ini kagak hafal hadis, kagak hafal Quran, bilang maulid bid'ah. Betul? Ada di sini orangnya? Banyak. Di sono banyak. Kagak ada dari sononya maulid itu. Betul gak kira-kira? Tahlilan kagak ada, Yasin orang ada, semua kagak ada. Bid'ah bang, kagak ada dari sononya. Bukan kagak ada dari sononya, lu yang belum ke sono. Lu lagi ada.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bukti kecintaan kita kepada Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta enggak sama Nabi? Yang kenceng apa? Cinta enggak sama Nabi? Udah pernah ketemu belum? Belum. Gimana sih? Udah pernah mimpi belum? Belum juga. Tapi cinta. Cinta. Kalau sama laki cinta kagak. Bohong bisa. Bohong dah. Gak percaya sama orang bedahan mah. Cinta orang bedahan sama lakinya, sama suaminya. Kalau ada uang abang sayang, kalau tidak ada uang ngaku. Kagak ingat waktu pacaran mah, betul nggak? Mak, agak ingat waktu pacaran mah, Masya Allah, mah ketemu sehari rasa seminggu, nggak ketemu seminggu rasa aku lagi, agak ketemu semua rasa Masya Allah, aku juga pelongok cinta sama seseorang, Masya Allah, stres kayak kambing cong. Semua lagu Ahmad Yani Sadur, benernya. Apalagi lagu Epi Kamal pasti hafal. Masya Allah. Maka ketemu sehari, seminggu, sebulan, setahun, menangis karena hafal pasti. Gua tahu. Ku bersedih karena siapa sih gurunya? Ku berduka, dukaku karena ku merana ku karena aku rindu. Masya Allah, cinta sama lakinya sampai begitu. Benar bu? Pelangak kami congnya, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Benar? Saya cinta sama seseorang sampai begitu. Betul nggak kira-kira? Mau makan astagfirullah, mau minum teringat, mau apapun teringat. Oh, Allahu Akbar. Allah. Sama anak muda juga sama, kalau lagi jatuh cinta, Masya Allah, nggak mau sekolah, nggak mau belajar, ngaji juga nggak mau, betul? Diputusin pacar sama pacarnya, Masya Allah, cengemen. Oh cengemen, cemen, pelongok kayak kebocong nih. Ganti sekarang mau kebo dari B. Bener nggak? Jangan tak ingin menerka perasaanmu. Yang ku tahu hari ini ku mencintai. Apa orang yang kau udah tahu? Yang ku tahu ku sangat menyayangimu. Astagfirullahaladzim. Terusin ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Nyanyi. Agak kompak kalau bilang nyanyi mengaji mah. Bilang nyanyi mah. Biarlah semua berjalani seperti apa, ku takkan mekar meski kemarau melanda. Bunga akan mekar meski kemarau melanda. 1, 2, 3. Pura-pura. Sampai begitunya cinta sama seseorang, semua lagu disadur, semua lagu dibaca, betul?
bersama raja kekasih Allah, syafaatul uzma Rasulullah. Ternyata kita kadang-kadang lupa ngucapin sholawat sama beliau. Betul nggak kira-kira? Oh, seperti itu. Kadang-kadang kita kebolak apa kembali? Bu, Rasul cintanya masalah sampai akhirat Rasul cinta sama kita. Betul. Di dunia pun Rasul cinta sama kita, cintanya cinta sejati. Mana buktinya? Ustaz, mana buktinya? Ketika Rasulullah akan wafat, wahai Jibril, bagaimana seandainya kalau aku wafat? Bagaimana dengan umatku, wahai Jibril? Rasul nanyain umatnya, Rasul nanyain orang bedahan. Mana? Benar nggak kira-kira? Padahal Rasul belum kenal sama kita, nggak kenal sama orang bedahan, betul? Tapi Rasul jamaah yang dirahmati Allah ketika wafat nanya umatnya, bagaimana Jibril dengan umatku? Ummati. Tersirat dalam syair Muhammad qala ya Rabb su'ali ummati. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sammi minadh dhanbi wa ghafaru dhunuballah wa sammi minadh dhanbi wa ghafaru dhunuballah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah. Bu, ibu. Kalau saya pasti nanya ke ibu-ibu. Kenapa? Kalau ibu-ibu alhamdulillah sergap kalau ditanya. Iya. Tapi kalau bapak-bapak saya tanya pasti pada diem baik. Benar nggak kira-kira? Alhamdulillah. Makanya resep saya mah kalau yang hadirnya ibu-ibu, alhamdulillah tinggal kardusnya. Bapak-bapak mah masih awet tuh, masya Allah, dilihat sama dia dipandangnya, dipandangin masya Allah. Masya Allah, selamat datang ke Haji Muradi. Masya Allah. Oke. Terusin. Sampai mana tadi? Kardus kosong. Alhamdulillah kardusnya kosong, tasnya penuh. Sono orang cimpaheun, orang Depok sini mah alhamdulillah. Terusin. Sampai mana tadi? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah cinta Rasul terhadap umatnya yang luar biasa. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, kalau bahasa kita mah, kalau cinta harus ada pengorbanannya, betul? Betul? Kita cinta sama seseorang harus ada pengorbanannya, betul? Zaman sekarang kalau kita cinta-cintaan kadang kagak ada modal, kagak ada apa-apa, nonsen, betul? Yang tadi bilang ada uang abang sayang, sama cinta sama Rasul pun harus ada pengorbanannya. Apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi dan sampaikanlah salam kepadanya. Alhamdulillah. Suka baca salawat kagak?
Baca sholawat. Sholawat apa? Baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ustaz kepanjangan. Sallallahu ala. Ustaz kepanjangan. Males maklumah. Baca sholawat kepada Nabi man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang baca salat kepadaku, kata Rasul, Allah bacakan salat kepadanya 1 kali jadi menjadi 10 kali. Alhamdulillah. Baca sholawat sambil goreng pisang, baca sholawat. Ya Nabi salam alaika, ke belakangin. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah. Insya Allah goreng pisangnya acak-acakan. Kalau nggak dilihat ke belakang dong. Baca sholawat. Pengen anak soleh, baca suka begitu kagak? Lagi diayun-ayun sambil baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka begitu kagak? Hah? Lagi nimang bocah bacain sholawat. Ya Nabi, tiupin ke jidatnya pelan-pelan. Tiupnya pelan-pelan, Nek. Bu, ini mah niup bocah kayak niup kompor. Kalah kompor. Kalah. Tiupin kepalanya, tiupin ke perutnya, tiupin ke kakinya. Biar apa? Biar anak kita berkah sholawat menjadi anak yang soleh dan soleh. Suka gitu kagak? Hei, suka begitu kagak? Suka. Sholawat doang, bohong. Lu mama anakmu pada sholawat. Anak siapa biasa begitu. Bener nggak? Anak siapa kan PA. Kagak ngaku sama anaknya. Jangan begitu ya Bu ya. Berkah ini maulid harus ada perubahan. Baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Insya Allah kita akan bersahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang ceramah soalnya. Dikit lagi, tenang. 2 menit lagi. Nah, lanjutin. Cukupkah kita membaca sholawat kita masuk surga kira-kira? Hah? Cukup nggak kira-kira kita masuk sholawat, baca sholawat kita masuk surga menghadap Allah, mendapat surga jaminannya? Cukup nggak kira-kira? Dikiaskan dengan kisah Al-Firas dalam hikayat, dalam hadis mengatakan Abi Yahya Zakaria Yahya Syarif apa? Ketika Abi Firas seorang pelayan Rasulullah, di mana seorang pelayan Rasulullah bagaimana tidak dekatnya dengan Rasulullah. Betul, Bu? Tahu pelayan, Bu? Tahu pelayan? Pelayan itu, maaf nih, pembantu. Abi Firas seorang pembantu Rasulullah. Dekatnya kurang apa dengan Rasul? Rasul mau sholat, dia siapin air wudhunya. Rasul mau sholat, dia siapin gamisnya. Kurang bagaimana Abi Firas bersama Rasulullah? Apa kata Rasul? Hei Abi Firas, na'am ya Rasul, salli. Apa Rasul? Minta kepadaku apa yang kau minta. Kata Rasul, hei Abi Firas, saking kebaikannya Abi Firas, Rasul minta kepada, wahai Abi Firas, minta kepadaku apa yang kau inginkan dariku. Kata Rasul, apa kata Abi Firas? Wahai Rasul, aku ingin dekat denganmu di surga, wahai Rasul. Kata Rasul, nggak ada lagi wahai Abi Firas. Oh tidak ada Rasul, itu aja. Apa jawaban Rasul? Baiklah kalau begitu wahai Abi Firas, aku kabulkan permintaanmu. Engkau dekat denganku di surga dengan satu syarat. Apa wahai Rasul? Bikasratis sujud, perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Abi Firas? Naam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya maulid ini yuk kita baca salawat kepada Rasul, dan intinya pula dengan maulid ini yuk kita perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu
Ngomong-ngomong, sholat kita udah rapi belum? Bu, udah rapi belum sholat kita? Belum. Pantesan aja ada ininya sholat kita, ada lagunya ya Bu. Ibu-ibu qasidahan biasanya hafal banget. Subuh, bukan apa lagi, zuhur, asar, maghrib, isya. Astagfirullah. Ada qasidahnya ternyata. Tahu itu ciptaan siapa? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Itulah kita, bener nggak? Pengen masuk surga tapi sholat kita belepotan. Alhamdulillah, ini alhamdulillah lagi ikutin lepotan, alhamdulillah. Masya Allah, susah sholat yang baik itu, bener nggak? Pengen khusyuk susah. Walaupun khusyuk ini adalah sunnah, tapi jamaah yang dirahmati Allah, coba pilih, mau khusyuk sholat apa mau khusyuk nonton Piala Dunia? Khusyuk sholat. Mana Bapak? Iya, saya pernah ceramah daerah mana no? Gunung Putri, daerah Solo, Gunung Pancar. Ada yang nyaut, sunnah Ustaz. Kata saya, sunnah. Lah kata saya, oh sunnah. Oke, kalau kita berbicara masalah sunnah, antum cinta dengan sunnah? Cinta? Ada hadis, ada yang tadi, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasul, barang siapa cinta dengan sunnahku maka ia sungguh cinta kepadaku. Kata Rasul, barang siapa cinta kepadaku kana ma'i fil jannah, bersamaku di surga. Kalau antum semua suka sunnah, maka jamaah yang dirahmati Allah, yuk kita kerjakan sholat kita dengan khusyuk bagaimanapun caranya. Oh Ustaz, kita nggak bisa khusyuk, kita bukan sahabat, kita bukan nabi, benar. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, paling tidak kita sudah berusaha untuk khusyuk. Alhamdulillah. Memang susah khusyuk biaya, susah, nggak bisa. Benar, kadang-kadang kita punya panjang indera, mata, telinga, hidung, mulut, benar nggak Bu? Kita lagi sholat, usolli fardhu zuhri Allahu Akbar, hidung kita nyium tetangga kita goreng ikan tembang, yes, lewat hidung kita, kira-kira hati kita ngomong orang, enak banget ini ya ikan tembang sama sambal sayur asam. Bener nggak kira? Baru apa? Baru hidung, belum mulut. Kita lagi sholat, masya Allah, habis makan padang, Allahu Akbar. Ini daging rendang pisang ini. Dibuang sayang, akhirnya terblok. Akhirnya kira-kira batal nggak sholatnya. Apalagi ibu-ibu kalau lagi sholat ribut sama sinetron. Ribut sama sinetron, udah maghrib masih namblok depan TV. Ada di sini ada? Ada. Apalagi sekarang sinetron India tuh di Antv lagi tren-trennya nongol lagi. Usolli fardhu maghrib salas Allahu Akbar. Bener, rakaat pertama kedua mah khusyuk. Waladdallin. Amin. Kupingnya denger dia apa lagu India, Mohoto pyare karte tumko sanam. Wah, mulai lagi lagu India, ngebut dia. Alhamdulillah, Allah Allah Allah. Amin jabang baik. Kayak gitu mau masuk surga. Ada orangnya. Mana? Sama bapak-bapak juga, bukan ibu-ibu doang. Sama, apalagi sholat zuhur kemarin tuh, bulan kemarin musim panas gerah, apa sholat pakai kaos oblong, sholat zuhur pakai kaos oblong, mending kaos oblongnya polos. Ini kaos oblongnya dari Sinci, kopi kapal agung, kan repot itu. Iya dia mah
depan khusyuk, sholat fardhu Allahu Akbar. Yang di belakang dia Allahu Akbar, kopi kapal hati. Lagi sholat bawahnya pengen ngopi. Bener gak kira-kira? Rusak kagak sholat teman kita di belakang? Rusak. Baru kopi kapal api, belum minum semen Cibinong. Yang gak habis pikir nih bapak-bapak dari dulu sampai sekarang, pengen tahu nggak? Ini rahasia sebenarnya. Pengen tahu nggak? Merek samping. Dulu waktu saya kecil, Kiai, saya merek samping ditaruh di atas, namanya Atlas. Diomelin sama saya sama aki-aki. Woi, salah ente pakai samping loh. Lo kenapa? Itu mereknya di bawah. Nah, saya mau nanya nih ke orang sini, bapak-bapak. Itu dalilnya di mana itu baik atas atau di bawah itu? Ayo jawab. Jawab, ayo. Ada dalilnya enggak? Itu merek atas, merek apa lagi? Gajah duduk suruh di bawah mereknya. Siapa yang nyuruh itu? Ayo, sampai sekarang masih ada tuh yang pakai sholat bawah mereknya di bawah. Atlas. Mending Atlas orang-orang. Coba kalau gajah nongkrong, lah repot ya, baca gajah nongkrong gimana ya? Kira-kira khusyuk gak sholatnya? Makanya mulai besok rapi itu, apa namanya, sarung. Jangan di bawah lagi mereknya, di atas. Apa lagi mobil atas? Maaf nih, maaf dulu, maaf ya. Maaf jemaah yang dirahmati Allah. Sholat kita rapihin, hikmah ini maulid. Yuk kita sholat rapihin, betul? Betul? Akhlak kita rapihin, betul? Nih, kita datang istri sholat dulu, nanti akhlak belakangan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sholat bukan sekedar sholat. Sholat bukan cuma tunggang-tungging doang. Apa? Harus pakai ilmu, betul? Betul enggak? Iya. Mana ilmunya? Belajar. Di mana? Di majelis taklim. Di mana? Di mushola. Dengan cara apa? Caranya dengan ngaji. Ibnu Rushd Asy-Syafi'i berkata, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudun la tuqbalu. Barang siapa yang beribadah atau yang beramal tanpa ilmu, kata Ibnu Rushd Asy-Syafi'i, apa? Maka semua amalan-amalannya apa? Tertolak dan tidak diterima. Ibnu Rushd Asy-Syafi'i bukan ulama biasa-biasa. Beliau adalah ulama yang luar biasa. Betul? Jadi kalau kita punya mau sholat, mau sedekah, nggak punya ilmunya, kata Allah kagak tahu juntrungannya, makanya kata Allah, kata apa? Ibnu Asy-Syafi'i kagak diterima. Bahkan lebih parah lagi, kata siapa? Hasan Al-Bisri, apa? Barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, la adab lahu, nggak punya adab sama Allah. Coba itu. Serem gak kira-kira? Kita nggak punya adab sama Allah kalau kita beribadah tanpa ilmu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini hikmah maulid. Yuk kita ngaji bareng-bareng. Siap Bu ngaji? Suka ngaji? Ngaji banyak guru, banyak kiai itu, Kiai Muradi, Masya Allah banyak. Wah, apa tuh? Kiai Sarif tuh. Banyak teman saya tuh, banyak banget sih Kiai. Makanya saya berdiri di sini malu, Masya Allah banyak banget. Di sini ya, sebenarnya saya barunya duduk di belakang sono, malu benar. Banyak Kiai, kalau kata bahasa Ibnu Malik Alfiyah mah, wa fi ikhtiyari la yajil munfasil idza ta'ata yajil mutasil. Kata orang bedahan mah di sini juga banyak ulama ngapain jauh-jauh dari sono. Bahasanya begitu, tapi berkah amanah wasilah amanat, insya Allah saya hadir. Insya mohon izin Kiai semuanya. Bu, sampai mana tadi? Sampai tuh kan, lupa kan? Sampai ngaji, suka ngaji kagak? Alhamdulillah, ibu-ibu mah alhamdulillah rajin ngajinya ya Bu ya. Bener Bu? Kondangannya rajin, apalagi silaturahimnya rajin, ngajinya kreditan,
Alhamdulillah ngajinya rajin, alhamdulillah. Senin sampai Senin lagi dia pada ngaji terus, bener gak? Pagi-pagi udah nyamper temennya, betul. Kok kita ngaji kok mana mustaklim loh, Rasulullah Ar-Rahman kita ngaji, masya Allah. Tan apa nungguin gua sebentar, bener nggak? Suka temennya ya, suka nyamper, bener nggak? Ya iya, ngomong. Udah gua udah kelamaan lu. Kita suruh lah gua nyuci. Selawatan di majlis taklim di musola Ar-Rahman. Apa selawatannya? Oh, Allah ridha, Allah ridha wal afwan ma qad bada, wal afwan ma qad bada. Ridho be dia mah padahal mah habis berantem sama laki. Ngaji di majlis taklim salawatan, alhamdulillah berkah kana. Gimana salawatannya Bu? Ibu-ibu sekalian apa hari ini kan gitu ya, janganlah kita sebab itu macam apa kalau gitu biar laki kita malu ini. Tuh 2, 3 ibu-ibu hari ini janganlah kita sebab itu cakep. Alhamdulillah. Coba kita tes bapak-bapak. Coba bapak-bapak, halo, halo yang di dalam. Tuh 2, 3 gimana? Ibu-ibu mah kompak, alhamdulillah. Yang ngaji banyak, yang kagak ngaji aku. Alhamdulillah yang ngaji marapi-rapi jilbabnya, yang kagak ngaji badan yang soleng-soleng kelihatan nggak biasa. Alhamdulillah. Oh yang kagak ngaji nyautin dari jauh. Gimana nyautinnya? Hari ini gua kagak ngaji sebab gua lagi nyuciin kolor suami, malam ngompol 3 kali. Amit-amit coba baik. Ada nggak gitu? Ada nggak? Mana orangnya? Udah kagak ngaji ngomongin. Kata ustaznya kan, ustaznya cerdas-cerdas orang sini mah. Sialan tuh orang ngaji kagak ngomongin dia. Dibalas sama ustaznya, awas dengerin nih, lewat toa kencang banget. Kalau gue kadang suka sama dia, kagak apa, lu kagak ngaji, kagak ngaruh, kagak peduli. Ntar lu lihat sendiri, suami lu kawin lagi. Ya, setuju bapak-bapak? Setuju ibu? Masdullah gitu. Ngaji hikmah ini maulid. Kenapa harus ngaji? Biar kita tahu ilmunya. Betul. Ngaji kan kalau pengajian ibu mah masya Allah dari hadoroh sampai ngaji waqiah ya Bu ya. Wa idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu wa bussatil jibalu fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan thalathatan fa ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi. Alhamdulillah, masya Allah Pak, punya bini kayak gini mah tuh saya beli pes dan sedan butut. Alhamdulillah. Waqiah hafal, tabarak hafal, tabarakalladzi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul. Alhamdulillah ada Yasin hafal, alhamdulillah. Masya Allah, kalau ibu Nabi ini upaya ini ada apa? Wajah mah kalau bini kayak gini cakep, bener gak? Yasin hafal, tabarak hafal, waqiah hafal. Insya Allah mudah-mudahan gajinya ditambahin sama lakinya. Amin ya robbal.
Ngomong-ngomong gajinya sudah ditambahin belum lagi? Belum. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah hikmah dari maulid, biar kita bisa ngaji intinya. Kenapa? Biar kita tahu ilmunya. Yang ketiga, contoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, tahu nggak akhlak Khadijah? Khadijah, kalau Rasul Nabi Muhammad sedang ngasih hujangan, sedang nasihatin, Bu, Siti Khadijah nggak berani natap wajah Rasul, tunduk dengan 1000 bahasa, cucuran keringat dingin, Masya Allah, tunduk. Beda sama Khadijah, orang berdahan. Khadijah orang berdahan mah, lakinya ngomong 1 dia 1000. Bimoli bibir monyong 5 cm, mancrot lagi, amin. Lagi itu mau masuk surga. Contoh Khadijah akhlak yang luar biasa, Masya Allah. Pak, kalau Nabi Muhammad, Pak, kalau lagi makan ditemenin sama istri tercintanya Aisyah. Siapa? Ibu-ibu kira-kira suka begitu? Kagak. Pak, Bapak kalau makan suka ditemenin istri? Kagak. Ibu suka nendokin laki kagak kalau laki kita makan? Allah, pantesan aja gaji kagak naik-naik. Ya Allah, Masya Allah. Siti Khadijah kalau malam Jumat, Masya Allah, rapi, tos manohara, cakep, beda kayak orang berdahan lah, kayak Pok Nori. Bener gak kira-kira? Makanya jamaah yang dirahmati Allah, ibu sebagai istri hadir di mana? Ketika suami ingin ibadah subuh, udah duluin kalau bisa mah. Bangun jam 3, bangunin laki kita dengan bahasa yang indah, ayang bebek, bangun ayang. Apalagi pengantin baru musim hujan begini, boro-boro. Bangunin hadir kita sebagai istri di mana? Waktu subuh, sebelum subuh udah nongol, udah bangun. Beb, bangun Beb. Baru jam 3 Beb. Masih ada waktu tahajud Beb. Ayo dong Beb, bangun. Cium pipi suami kita. Suka begitu kagak? Amin. Bangunin suami kita, ciumi tangannya, bangun Abi, bangun Bapak, jangan Bapak lu. Bangunin suami kita biar apa? Biar semangat ibadah. Bangunin Beb, bangun Beb, nangning ayang Beb bangun. Kira-kira kalau ibu bangunin suami kayak begitu, kira-kira yang bangun yang mana? Astagfirullah, suka begitu kagak sama lagi. Ini mah subuh, aduh ngorok. Masya Allah. Sama akhlak Rasul yang luar biasa. Rasul pulang ngaji, ngapain? Habis dakwah, pulang tengah malam, ngetok-ngetok pintu. Assalamualaikum. Bininya nggak bangun-bangun. Assalamualaikum, kagak bangun juga. Assalamualaikum, kagak bangun juga. Rasul kagak ngambek, Pak. Rasul tidur, gelar sorbannya di pelataran. Mungkin istriku sedang lelah. Ketika fajar datang, istrinya bangun, membuka pintu krek. Ya Allah, ya Rasul, maafin. Apa kata Rasul? Bukan engkau yang salah, wahai istriku yang tercinta. Aku yang salah, pulang malam. Maafin enggak? Saya yang salah, Rasul. Kagak, aku yang salah. Saling salah-salah. Balik apa? Saling salah. Tuh, akhlak Rasul beda sama Muhammad orang berdahan mah. Di mana orang bedang? Assalamualaikum.
Assalamualaikum, bininya orang bangun-bangun. Assalamualaikum, baru bininya mereka. Ada apa sih Pak? Apa kata laki kita? Budek ya. Udah dibangun masih ngomong budek. Benar nggak? Ya Allah, kita itu mah kita beda sama Rasul. Makanya Rasulullah luar biasa, akhlaknya yang sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya pulang ceramah, saya lewat rumah tetangga saya lagi tidur, pelatihan rumah saya bangunin, bang, bangun bang. Pak Ustadz baru pulang. Iya, luar biasa abang itu. Kenapa Pak Ustadz? Akhlak abang kayak akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah Pak Ustadz, bukan akhlak Rasulullah Pak Ustadz. Kenapa gua diusir sama bini? Aduh, Rasulullah pulang jam 3 habis dakwah bang. Lah lu pulang jam 3 habis mancing. Berat gua mah. Allah Akbar, bininya samanya laginya mancing dibawain rantang, kan samanya. Tidur bau lumpur. Ya Allah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa innaka la'ala khuluqin. Allah saja memuja Rasulullah dengan akhlak yang terbaik, bukan hanya kepada sahabat tetapi terhadap musuhnya pun akhlak Rasulullah luar biasa. Betul. Yuk kita rubah. Setelah maulid ini, hikmah maulid harus ada perubahan. Betul? Kita udah menjadi manusia yang baik, kita rubah diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Kita sudah lebih baik, ada lagi satu, jadilah manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, orang bedahan, aku gak butuh engkau, tapi engkau yang butuh aku, kata Allah. Allah tidak merubah hambanya, tapi diri kita lah yang merubah diri kita sendiri. Betul? Pengen jadi orang iman banget, silahkan, kata Allah. Pengen menjadi orang kufur, kata Allah, oh mangga. Pengen jadi orang soleh, silahkan, kata Allah. Sebaliknya pun kata Allah, silahkan, gua kagak butuh. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, hikmah ini maulid, yuk kita rubah, yuk kita hijrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Hidup udah tua ya Bu ya, ngapain lagi kalau kita bukan ngaji sama lagi ngisi Pak, mau ngaji Pak, mohon ridhonya. Suka begitu kagak? Iya, kalau mau ngaji mah sudah cakep banget, rapi, pakai lipstick, rapi, pakai eyeshadow, rapi, pakai blow on. Apaan? Gua taunya blow on. Giliran di rumah berantakan, suka begitu kagak? Ya Allah, tapi pengen jadi istri yang soleh, tapi kembali bukan istri yang soleh, istrinya Pak Soleh. Setiap keindahan, kan begitu, yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri yang salehah. Kata siapa? Mau irama, kata gua. Oh, jadi istri yang solehah. Insya Allah ngaji musola rapihin ngajinya, betul. Musola kita isiin musolanya, betul. Jangan sampai musolanya kosong kayak di sono. Insya Allah di sini mah penuh, alhamdulillah. Yang ajan, anak muda ajan, jangan dia lagi yang ajan teh. Ya Pak ya. Oh tenang Ustaz,
musola ada muadzinnya, musola ada imamnya. Tenang Ustaz, kita nggak usah belajar jadi imam, kita nggak usah belajar jadi muadzin. Kata siapa? Emang muadzin sama imam mau sehat selamanya? Benar nggak kira-kira? Kejadian di mana? Di mana? Gak perlu gua sebutin namanya, sebutannya. Pernah kejadian ustadznya pada ngapain? Pada jarah kabeh, asar belum pulang, jam 5 belum pulang, maghrib belum pulang. Wah lu gimana ini? Akhirnya jamaah bingung, pelangak. Siapa yang jadi imam ini? Waduh, akhirnya umat udah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya rasulullah, hayya falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pada diem. Nah, Eji, udah hantu banyak bicara. Udah, hantu yang lebih tua, udah dorongan. Iya, kalau johor sama asar mah aman jadi imam. Kenapa aman? Kagak kedengeran bacaannya. Maghrib, coba kagak ada suaranya. Kata orang gagu kali imam ya kan gagu disebutnya. Wah kata belakang, RT maju RT. Si RT suruh maju. Wah gua bisa nih. Maju teh maju. Kepala lingkungan. Digituin sama jamaahnya. RT GR. Wah ini juga ya. Kepalang gua jadi imam. RT maju jadi imam maghrib. Assalatu jami'an rahimakumullah. Persis kayak Kiai Muradi. Gagah pertamanya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah rabbil alamin. Kata imam, keren nih baru RT gua. Waladhdallin amin. Kata mama aja nggak tahu Pak RT ngapain, bingung dia bikin surat yang kedua. Aduh surat apa lagi ya, biasanya kuliah. Aduh kalau gua baca kuliah kapiran urusannya ini, bisa bolak balik wala antum, ujungnya wala dolin. Si RT bingung, keringetan bercucuran, gemetar, apa grogi? Kenapa grogi? Pernah jadi imam belajar, benar nggak? Karena nggak pernah belajar. Kata dia, ya Allah, lagu apa ini lagu, masya Allah, ayat apa ini, ya Allah. Dia ingat waktu johor, nah surat favorit gua, ya alhamdulillah kalau gua johor, inna a'toina. Memang ayatnya cuma 3, dia kagak kalau belakangnya sama. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna a'toina kal kautsar. Wah, muter-muter terus setengah jam. Kata Imam kata Maum, subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh dia RT. Maaf RT, bercanda RT. Aduh, gua ngeri, gua pulang di pegang canda RT. Ini mah di sono, RT Amerika. Bukan RT sini, insya Allah RT sini mah. Ya Allah, kejadian itu Pak, bukan hal dongeng, bukan kejadian, cuma anak gak mau nyebut daerahnya. Sama. Soalnya waktu saya lagi nginep kayak demi ini mah bener. Sama juga ujungnya kayak begitu. Engkau umur 70 tahun bangunin apa? Soal bangunin tidur jam 3 malam udah bangun mau tengok rakyat, buka pintu juga, makan tuang toa butut. Alhamdulillah. Di sana ini bukan dongeng. Jangan sampai musola Ar-Rahman kejadian. Ini sebenarnya cerita awal ini begini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi. Dia lupa orang 77 tahun.
bangunin tengah malam lupa. Masalah dia ulang lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi aduh apa ya? Aduh wa ilaihi. Ujungnya sama wa ilaihi raji'un. RT RW pada ke musola. Ada apa bah? Siapa yang meninggal? Masih ingat saya itu, masih ingat. Ada apa bah? Siapa yang meninggal? Gua lupa cu. Sial jangan. RT pada bangun. Semua orang pada bangun jam 3 malam bangun. Kemana? Ke musola. Coba besok DKM musola. Besok coba. Ujungnya wali rojul. Insya Allah musola penuh. Maluin banget. Sama anak muda nih. Mentang-mentang musola ada yang ajan, tenang bang, gak usah ajan kita mah, gak usah belajar ajan. Ada yang ajan nongkrong, gak boleh begitu. Belajar ajan, orang Islam gak bisa ajan. Ada di sini, orang Islam gak bisa ajan. Iya, kita lahiran anaknya ajanin bang, ajanin. Ya ajanin lalu bapaknya, ajanin. Ya udah gak ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan PR itu bang. Ada nggak bisa. Lebaran itu mah bang. Masya Allah. Jangan sampai orang Islam nggak bisa ajan. Paham? Paham? Ajan juga macam-macam bang. Beda-beda. Harus ada makomnya. Ajan di masjid beda. Betul? Ajan di mana lagi? Di kuburan beda. Ajanin bocah juga sama beda. Ajain bocah sama ajain masjid beda. Jangan sama lu ajain bocah kecemok. Kalah bocah. Lu mau ajain maghrib lu. Terus tahu makom-makomnya. Iya, anak muda belajar aja no kayak di Mekah. Ingat di Mekah, bapak-bapak yang pernah ke Mekah, apalagi umroh, sering banget nih, saya tahu nih, kiai sini sebelum umroh. Iya, di Mekah kalau musim umroh, musim haji, zuhur jam 10 orang udah, jam 11 sudah siap-siap, udah tutup pintu, bener nggak, kiai? Wah, Allahu Akbar. Wah, itu orang ngabrul, tahu ngabrul? Ngabring, orang sini ngabring ya bahasanya ya. Wah, kamu tadi lihat dari hotel atas, masya Allah. Tutup toko emas, tutup bu. Nggak ada toko emas Johor buka, tutup semua. Hotel tutup semua, punya ngabring kemana? Ke Mekah. Ngapain? Mau sholat. Sama di Madinah juga. Allah kesedot semua jamaah, masya Allah, indahnya luar biasa. Pulang ke bedahan, Allahu Akbar, mental semua. Bercanda mbak. Kayak gitu enggak? Iya, kayak ingat dulu waktu umroh, luar biasa. Yuk kita rapiin, anak muda belajar ya. Belajar ajan, ganti engkong. Kenapa di masjid yang ajan, di musola yang ngongkong semua? Kenapa? Karena anak muda nggak mau maju. Betul? Iya, anak muda jangan cemen bang. Masya Allah. Gede amat. Ya, belajar ajan sekali-kali masuk musola. Kong, apaan? Saya ngajan kong. Wah, mantap engkong pasti mantap lucu. Ajan, alhamdulillah. Kenapa? Kasihan udah tua. Bener. Ajan yang kenceng, terserah mau lagu apa ya terserah, yang penting ajannya kenceng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ajannya, biar orang pada denger. Udah toanya cuma satu, ajan pelan, maka kedengeran. Ya, bener. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketahuan nggak pernah belajar ajan bocah. Makanya belajar ya bu. Kita punya anak, mumpung anak-anak kita masih kecil-kecil loh. Ya, jangan sampai anak kita nggak bisa baca Quran, paham bu? Kenapa?
Karena anak kita nanti bukan buat tabungan buat kita. Betul. Ajarin anak kita, banyak kiai di sini, banyak ulama. Bawa anak kita ke ulama. Guru, kiai, ini saya bawa anak. Mau ngapain bu? Ajarin anak saya alif-alifan. Kan salah ngomongnya itu. Ya orang alif-alifan, alif bohongan berarti. Alif beneran. Baca ke kiai, ajakin anak kita sama orang tuanya, amplopin kiai. Bu, amplopin kiainya. Suka amplopin guru kagak? Nah iyalah, emangnya ngaji gratis, kencing aja bayar. Iya kan tahu, jatalim muta'alim ala ta'alim ila bisqatin. Ingatlah bahwa ilmu tidak akan kau peroleh dengan 6 perkara. Zugain wa hirsin wa bulghatin wasdibarin wa bulghatin wa irsyadul ustad wa tulis zaman. Yang ke apa tuh? Kelima, irsyadul ustad, bimbingan guru. Bu, apa tadi? Bulghah, biaya. Kasih guru kita sekedar buat apa? Buat kehidupannya insya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Udah jam berapa ini ya? Saya kalau udah ngomong hayu baik lah. Nah, iya, itu saya langsung basi ntar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita rapihin kehidupan kita yang selama ini mungkin kita merasa lebih, yuk kita turunin emosi kita. Kenapa? Kita merasa kurang dengan ilmu. Kita pelajari ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Dengan demikian insya Allah kita apa? Kita punya bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita di hadapan Allah, menghadap Allah, dipanggil oleh Allah, saat itulah manusia baru nyesal. Paham bu? Bu? Paham? Iya, apalagi kita nggak punya anak soleh, sedikit lagi ya. Apalagi kita nggak punya anak soleh, anak kita nggak bisa baca Quran, na'udzubillah. Lalu siapa yang nanti bacain doa buat kita? Betul? Tapi kalau kita punya anak soleh, solehah, luar biasa, indah hidup kita sampai dunia, sampai akhirat. Hidup kita indah ketika sakaratul maut. Anak-anak kita hadir di sekeliling kita. Kita punya anak 4. Ya Allah, luar biasa solehnya, luar biasa. Yang satu abangnya yang SMA ngaji Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yang kedua, adiknya pengen ngaji abang, aku pengen ngaji buat mama yang zahir abang. Ya Allah, yang SMP ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada lagi yang SD, abang, aku pengen ngaji buat mama yang terakhir. Bu, kira-kira kita sakaratul maut, kira-kira kita nyaman apa tidak? Indah apa kagak? Masya Allah, yang SMP, yang SD ngaji, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira kita saat meninggal dunia indah apa kagak? Jujur jawab, indah apa kagak? Ada satu lagi yang paling kecil, yang TK, abang, aku pengen ngaji buat mama abang. Dia ngaji alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Jemaah yang dirahmati Allah, apapun yang ia baca dari alif sampai terakhir, tapi dalam hati ia berkata, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pengen kagak punya anak soleh? Pengen kagak? Belum terlambat. Loh, banyak guru, banyak kiai di sini. Bawa anak kita biar bisa ngaji. Insya Allah. Kata Bang Haji Roma Irama yang terakhir, badan pun tak berharga, sesaat
anak istri tercinta tak sudi lagi secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Betul? Mana ayatnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat tuh ketika hidup di dunia di bedahan ganteng, cantik, molek, ternyata ketika kita syakaratul maut menghadap Allah menjadi mayit, tak seorang pun yang mau menemani bangkai. Betul kira-kira? Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, sekarang mah pakai cincin, pakai kalung 2 kilo sampai bongkok. Ya Allah, luar biasa itu kita ngumpulin harta, pas meninggal dunia 1 gram pun tidak ada yang kita bawa. Betul Ibu? Makanya saran saya besok jualin kesel rezeki. Kenapa? Takut Mbak Ibu duluan, Bapak yang jualin. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Betul? 2 kali 1 sendirian, kagak ada listrik, kagak ada galon air. Benar nggak? Sendirian. Dalam Sahih Bukhari apa katanya? Cuman 1 yang ikut, yaitu amal ibadah. Amal ibadah. Jemaah yang dirahmati Allah, yuk sebelum Allah panggil nyawa kita, sebelum Allah menghadap kita panggil menghadap Allah, saat inilah kita masih bernafas, saat inilah Allah tunggu taubat kita. Insya mau berubah berkah maulid ini, yuk kita jadikan hijrah hati kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Para guru, para kiai, para alim ulama, mohon maaf atas segala kekurangan akhilafan al-fakir. Kelebihan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik al-fakir. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Amin ya rabbal. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Hadatullah wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.